Coba bayangkan sejenak sebuah mesin diesel, apa yang muncul di kepala Anda? Ya mungkin bongkahan besi raksasa, suara gemeretak yang kasar, dan tentu saja kepulan asap hitam pekat setiap kali pedal gas diinjak. Itu gambaran yang sangat klasik ya. Tapi kenyataannya, persepsi tersebut sudah tertinggal sekitar 1 dekade. Tepat sekali. Hari ini kita akan membongkar mitos tersebut. Misi deep dive kita kali ini adalah membedah sebuah presentasi berisi 15 slide yang sangat memukau. Kita akan membuktikan kepada Anda bahwa truk diesel kelas berat yang melintas di jalan tol saat ini pada dasarnya adalah sebuah superkomputer beroda. Benar. Dan konteks fundamental yang perlu Anda pahami sebelum kita membedah presentasi ini adalah kita sudah berada jauh di dalam era Euro 6+. Era di mana batas mechanical murni itu sudah mentok ya. Betul. Kemampuan fisik dari besi, pegas, dan katup itu sudah mencapai puncaknya. Jadi satu-satunya cara untuk memeras lebih banyak tenaga dengan BBM yang lebih sedikit dan emisi nyaris nol adalah menyerahkan kendali fisik sepenuhnya kepada artificial intelligence. Oke, mari kita mulai dari slide 1. Ini visualnya sangat mengejutkan. Alih-alih melihat jalinan pipa oli yang berantakan, kita melihat anatomi mesin diesel modern yang lebih mirip cyborg. Blok mesin ini dibalut oleh jaringan kabel fiber optik yang menyala, semuanya bermuara pada unit pemrosesan data AI. Ya, ini bukan lagi sekedar mesin mekanikal. Ini benar-benar sebuah ekosistem digital. Perangkat keras pembakaran itu, sebetulnya cuma fasilitator saja sekarang. Jadi dari sudut pandang manajer armada, apakah ini berarti truk sekarang lebih mirip server komputer berjalan daripada kendaraan mekanik murni? Secara arsitektur, tidak ada bedanya. Nyawa sebenarnya dari kendaraan ini mengalir melalui fiber optik tersebut. Mesin tidak lagi bereaksi mekanis terhadap injakan kaki Anda, melainkan bereaksi terhadap kalkulasi komputasi dari modul AI di setiap milidetiknya. Wow, dan pergeseran paradigma yang ekstrim ini terekam jelas pada slide 2. Di sini kita melihat layar terbelah. Di sebelah kiri ada pompa injeksi mekanikal lawas yang berkarat, penuh tuas. Sementara di kanan, bersinar terang, adalah microchip AI masa depan. Itu perbandingan yang, sangat mendasar. Perbedaan utamanya ada pada pola pemeliharaannya, yang bergeser dari reaktif menjadi prediktif. Sistem mekanikal lama itu pasti murni reaktif kan, diperbaiki saat sudah rusak. Tepat sekali. Sistem lama menahan beban fisika membabi buta, sampai akhirnya aus dan truk Anda mogok di jalan. Sedangkan dengan microchip AI, Euro 6 Plus ini, ekosistemnya bersifat prediktif. Ia memonitor dirinya sendiri dan memprediksi keausan. Ini tuh seperti melompat dari menggunakan mesin tik langsung ke smartphone. Mesin sekarang bisa berpikir, belajar, dan memprediksi. Analogi yang sangat pas. Dan untuk melakukan prediksi tingkat tinggi, Anda butuh sebuah otak sebagai pusat komando. Nah, otak itu terlihat jelas di slide 3. Visualnya menampilkan sebuah smart ECU metalik canggih dengan proyeksi otak digital holografik yang menyala di atasnya. Seberapa pintar sebenarnya smart ECU ini? Kapasitas kognitifnya, sangat di luar nalar mekanika tradisional. Yang paling menakjubkan di sini adalah ECU memproses jutaan titik data per detik. Tugas utamanya adalah sebuah konsep yang kita sebut resolusi konflik. Resolusi konflik maksudnya mencoba mendamaikan keinginan yang bertentangan di dalam mesin. Betul. Anda ingin tenaga maksimal, Anda ingin BBM super irit, dan emisi harus ultra rendah. Secara mekanik manusia, Anda tidak bisa mendapat ketiganya sekaligus. Tapi AI membuat keputusan kompromi matematis paling sempurna dalam sepersekian milidetik secara real time. Untuk membuat keputusan secepat itu, otak ini butuh panca indera yang sensitif. Slide 4 memetakan panca indera tersebut. Kita melihat gambar wireframe mesin dengan tata letak sensor input seperti sensor tekanan turbo, kruk as, sampai pembaca residu oksigen dan NOx di knalpot. Ya, sensor-sensor ini membaca semuanya, termasuk suhu udara masuk untuk kalibrasi densitas secara instan. Tapi ada satu yang bikin saya takjub di sini, sensor tekanan common rail ini angkanya menembus lebih dari 2.500 bar. Sebagai referensi untuk Anda, tekanan 2.500 bar itu setara dengan tekanan di dasar palung samudra terdalam. Bagaimana pipa sekecil itu tidak meledak berantakan? Itulah keajaiban metalurgi dan kecepatan AI. Sistem tidak membiarkan tekanan itu berdiam lama hingga merusak pipa.
AI mengendalikan katup secara kilat, murni menggunakan beban ekstrim itu sebagai energi dorong untuk menyemprotkan kabut bahan bakar. Luar biasa. Sekarang di slide 5, kita melihat sensor yang menurut saya sedikit tidak masuk akal. Ini bidikan makro dari mikrofon akustik piezoelektrik yang memancarkan gelombang riakcian. Ini adalah alat pendengar frekuensi ruang bakar. AI menggunakan ini untuk mendeteksi anomali getaran sekecil apapun, seperti knocking atau suara ngelitik. Lalu, AI memberikan respons koreksi di bawah 0,01 milidetik. Tunggu. Bagaimana sebuah mikrofon bisa bertahan hidup di tengah panas dan kebisingan brutal ruang bakar diesel? Itu kan berisik sekali. Logika Anda masuk akal jika kita bicara mikrofon biasa. Tapi ini piezoelektrik, kristal yang merespons tekanan getaran fisik, bukan gelombang udara. Oh, jadi dia membaca getaran materialnya ya? Betul, dan soal kebisingan, ECU punya database profil gelombang suara. Sama seperti headphone noise cancelling Anda yang menghapus dengungan pesawat. ECU mengisolasi frekuensi mekanis normal dan hanya mencari anomali pembakaran. Masuk akal. Ini membawa kita ke slide 6 yang menurut saya sangat butuh penjelasan mendalam. Blok mesin fisik ini bertransformasi menjadi model virtual twin holografik berwarna biru. Apa itu konsep sensor fusion? Sensor fusion adalah momen di mana AI berhenti membaca data secara terpisah. Sistem menggabungkan suhu, tekanan barometrik, dan rotasi secara instan untuk menciptakan replika termodinamika virtual dari ruang bakar. Jadi dia membuat simulasi digital di dalam komputernya? Benar sekali. Prediksi pembakaran mutlak dilakukan di dalam simulasi virtual ini jutaan kali sebelum bahan bakar yang fisik disemprotkan ke silinder nyata. Wah, ini persis seperti Dr. Strange yang melihat jutaan kemungkinan masa depan sebelum memutuskan satu tetes bahan bakar dikeluarkan. Analogi yang sangat imajinatif, tapi secara fungsi itu sangat akurat. Dan eksekusi dari dunia komputasi itu terlihat di slide 7. Ya, di slide 7 kita melihat eksekusinya. Visualnya menyoroti ujung injektor piezoelektrik cerdas yang menyemprotkan kabut emas yang sangat halus dan berlapis-lapis. Kita melihat lompatan dari semprotan tunggal yang kasar di diesel lawas ke teknologi injektor presisi tingkat nano. Injektor piezoelektrik ini mampu membuka dan menutup hingga 7 kali dalam satu siklus milidetik. 7 kali dalam 1 milidetik, pada slide 8 kita membedah arsitektur pembakaran itu. Ada timeline dengan 3 percikan api berbeda. Biru untuk pilot, oranye besar untuk main, dan hijau untuk post. Bisa Anda jelaskan peran masing-masing? Tentu, kita mulai dari fase pilot yang biru. AI menyemprotkan sedikit bahan bakar sebelum piston sampai atas untuk memanaskan ruang bakar dengan lembut. Fase pilot inilah yang membunuh suara kleter atau gemeretak kasar khas diesel. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Jadi keheningan mesin diesel modern saat ini bukanlah hasil dari peredam suara mekanik, melainkan hasil manipulasi software. Sepenuhnya hasil manipulasi perangkat lunak. Setelah ruang pembakaran dipanaskan oleh pilot, barulah masuk main injection atau api oranye besar untuk menghasilkan ledakan tenaga utama yang sangat halus. Luar biasa. Lalu apa fungsi api hijau atau post injection di bagian akhir? Tujuannya ekologi, bukan tenaga. Api terakhir ini membakar sisa jelaga dan memanaskan DPF atau filter partikulat diesel di knalpot agar polusinya terbakar menjadi abu aman. Sangat rapi. Tapi mesin kan mengalami keausan seiring waktu. Lanjut ke slide 9, kita melihat foto makro ujung injektor dengan panah korektif biru yang menunjukkan AI sedang mengkalkulasi ulang sudut semprotan. Ini disebut self-learning AI. Ya, ini adalah sistem kompensasi keausan. Seiring berjalannya waktu, lubang injektor selebar rambut manusia itu akan melebar karena gesekan. Belum lagi jika Anda sering mengganti bahan bakar dari biosolar ke DEX. AI menghitung semua variasi ini. Jadi dia secara aktif beradaptasi ya? Betul, AI akan melakukan recalibration. Misalnya, ia otomatis mengurangi durasi bukaan mikro sebanyak 0,02 milidetik. Hasilnya, efisiensi konsumsi BBM dan emisi setara mobil baru tetap terjaga, bahkan hingga odometernya melampaui 500.000 kilometer. Sebagai orang armada, ini fitur penyelamat hidup. Ini jelas memperpanjang masa pakai dan memotong biaya pemeliharaan secara drastis. Tentu saja. Namun, AI tidak hanya beradaptasi dengan kondisi mesin.
ia juga beradaptasi dengan manusia yang mengendarainya. Masuk ke slide 10 kita melihat itu. Di sini ada tampilan dashboard augmented reality dari kursi pengemudi yang menampilkan AI Eco Score dan grafik perilaku dinamis. Analytic driver profiling. Betul. ECU terus belajar dan mendeteksi seberapa agresif pengemudinya. Apakah dia sering melakukan pengereman mendadak atau selalu menekan gas dalam-dalam tanpa alasan. Jadi, apa makna dari semua ini? Apakah AI ini secara harfiah sedang mencoba menjinakkan pengemudi yang terlalu agresif untuk menyelamatkan bahan bakar? Benar, ia meredam keagresifan itu secara otomatis. ECU akan mengubah kurva tekanan turbo dan mempercepat titik perpindahan gigi tanpa intervensi pengemudi, murni untuk menyelamatkan BBM dari perilaku mengemudi yang ceroboh. Gila! Nah, slide 11 menunjukkan fitur proaktif yang lebih gila lagi. Ini peta topografi 3D di mana truk mendeteksi dan mengantisipasi gunung curam sejauh 2 km di depannya. Ini adalah analitik topografi proaktif dengan integrasi GPS. Di truk lama, mesin bereaksi saat sudah berada di tanjakan. Mesin kehabisan napas, baru turbo meronta-ronta menutupi lek tenaga. Itu sangat boros. Tapi dengan GPS ini, AI tahu ada tanjakan 2 km sebelum mata pengemudinya melihat tanjakan tersebut, kan? Tepat. Alih-alih bereaksi terlambat, GPS memberitahu ECU 2 km sebelumnya. ECU menginisiasi spooling atau menyiapkan tekanan turbo ekstra lebih awal. Ini seperti seorang pelari maraton yang mengambil napas dalam-dalam sebelum bertemu tanjakan, murni berdasarkan data satelit. Analogi yang brilian. Hasilnya, saat truk mulai menanjak, lak tenaga itu dieliminasi sepenuhnya. Dan armada Anda, menghemat sangat banyak bahan bakar solar. Dan mesin sepintar ini ternyata mentransmisikan ilmunya. Di slide 12, kita melihat truk heavy duty memancarkan aliran data biner raksasa ke cloud server. Truk ini pada dasarnya adalah server berjalan. Ya, ECU modern adalah simpul konektivitas IoT. Ia mengirim jutaan titik data harian ke fleet manager di kantor pusat, sekaligus melatih algoritma iArmada pabrikan dalam skala global. Dampak langsung dari data raksasa itu terlihat pada slide 13, dan ini sangat fiksi ilmiah. Kita melihat foto X-ray pompa bahan bakar dengan target bidik oranye yang mengisolasi retakan mikro berukuran 12 mikron. Predictive maintenance. Ini adalah transisi dari pemeliharaan terjadwal setiap 10.000 km ke deteksi anomali elektronik instan. AIU tidak membaca retakan fisik, tapi membaca anomali voltase. Jadi dia mendeteksi beban listrik yang tidak wajar. Betul. Misalnya, AI mendeteksi pompa bahan bakar, tiba-tiba butuh arus listrik 3% lebih besar dari spesifikasi pabrik hanya untuk mencapai tekanan 2000 bar. AI langsung menyimpulkan bahwa kegagalan mekanik internal sedang terbentuk. Slide 14 menunjukkan dampak nyatanya di meja kerja. Ini layar desktop manajer Armada yang menampilkan peringatan dini berwarna kuning untuk injektor nomor 3, potensi gagal karena penyumbatan sulfur. Dan perhatikan detail waktunya. Peringatan ini dikirim 1.500 km sebelum komponen itu benar-benar meledak atau gagal beroperasi. Bagi Anda yang mengelola logistik, ini adalah holy grail. Mencegah truk mogok mendadak di jalan sempit pertambangan itu menyelamatkan ratusan juta rupiah per jam dari unplanned downtime. Kita bisa memperbaiki truk saat sedang antri bongkar muat. Tepat. Itu merombak total efisiensi operasional Armada. Terakhir, di slide 15 kita melihat evolusi manusianya. Ini adalah gambar mekanik masa depan, yang memegang tablet diagnostik transparan yang bersinar, memproyeksikan data holografik ke atas mesin diesel. Refleksinya sangat jelas di sini. Mekanik masa depan akan lebih sering mencuci tangan mereka dari oli dan mengganti kunci pas dengan tablet diagnostik. Pekerjaan mereka kini menuntut pemahaman arsitektur data. Perjalanan yang sungguh membuka mata. Jika kita tarik kesimpulannya, kita baru saja melihat lompatan dari mekanika kasar ke mesin yang bisa berpikir, mulai dari konsep virtual twin, predictive maintenance, hingga analitik topografi via satelit. AI bukan cuma mematikan suara diesel yang berisik, ia menghidupkan kecerdasan truk itu sendiri. Rangkuman yang sangat komprehensif. Dan sebelum kita tutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda semua. Jika mesin truk saat ini sudah bisa mendeteksi kesehatannya jauh lebih presisi dari mekanik manusia, Tunggu, saya sudah mulai merinding memikirkan arah pembicaraan ini. seberapa dekat kita pada era di mana AI truk ini saat mendeteksi anomali tadi,
secara otonom akan memesan spare partnya sendiri secara online langsung ke pabrik pembuatnya, bahkan sebelum truk tersebut kembali ke pangkalan? Wah, itu kenyataan yang menakutkan sekaligus sangat brilian. Bayangkan suku cadang sudah menunggu di bengkel sebelum truknya sampai. Luar biasa. Terima kasih kepada Anda yang telah bergabung dalam deep dive yang sangat intens hari ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di diskusi kita berikutnya.